Dengar. Dengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini akhirnya kita bisa berjumpa kembali setelah minggu yang lalu ya. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa lagi karena memang kebetulan Allah takdirkan Ustaz Kasih hari ini berhalangan lagi. Padahal tadi saya bilang kalau halangan tinggal pakai softtek aja sih, tapi ya ternyata beliau nggak mau, ya maksa pergi juga. Bisa duduk agak ke belakang sedikit, nah, soalnya cantiknya kelewatan. Jadi belakang sedikit. Ya, kasih. Baik, selawat beriringi salam, mari selalu kita sajikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana hari ini kita masih mempelajari hadis-hadis beliau dalam kitab Jauhar Mauhub wa Mumbahatul Qulub kalangan Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kalantani. Kita juga nanti belajar Uqudul Jen tentang menjelaskan hak-hak zaujen, dua suami istri, dan nanti mungkin kisah-kisahnya akan sedikit kita bacakan dari kitab ini, kitab An-Nawadir. Kitab ini banyak memuat cerita, kisah yang mungkin unik, menarik, dan jarang kita dengar. Kitab ini karangan Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Kalau mau nyari boleh, kitabnya bahasa Arab sih, tapi lumayan. Ceritanya unik karena memang banyak bahan saya pun cerita banyak dari sini. Luar biasa kisahnya, mungkin jarang kita dengar ataupun mungkin kita belum pernah dengar sebelumnya. Udah pada absen? Belum. Kalau udah absen, kita absen ya. Saya mau kenalan. Baik, kita mulai pengajian kita kitab Jauhar Mauhub. Kemarin kita terakhir belajar sebuah hadis dari Rasulullah. Di terakhirnya, man nadra ila wajhil alimi nadratan faqariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melihat, memandang, menilik, memperhatikan kepada wajah seorang orang yang alim dengan satu pandangan dan dia gembira, senang, bahagia dengan pandangan tersebut, maka Allah ciptakan dari pandangannya itu seorang malaikat yang beristighfar baginya hingga hari kiamat. Ini kita penutup kemarin, jadi mungkin ya kalau sambil pengajian ada yang lihat, ada yang pandang nggak apa-apa. Jadi ikhlas kok, karena memang mengamalkan ini ya. Karena memang kita memandang ulama, baik itu kadang-kadang kita ikuti pengajian dengan ulama-ulama besar, dengan Abu Mudi, dengan Abu Tumi, kita senang, kita bangga, kita bahagia melihat wajah beliau, dan itu memang suatu anugerah di mana ilmu itu adalah ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, dan orang yang alim memiliki cahaya di wajahnya akibat ilmunya, maka mereka dimuliakan bukan karena orangnya, tapi karena ilmunya. Dan ini luar biasa saat kita semua dari akhir ini ya, saat dari akhwat halakah ilmu agama ini punya ilmu dan nanti mentransfer knowledge ini, ilmu ini kepada teman-teman semuanya, pastinya kita lebih bercahaya, dan ini disebut inner beauty. Dulu saya pernah jumpa dengan seorang wanita, tapi wajahnya jelek. Begitu jumpa dengan saya, lalu dia malu dan masuk ke dalam rumah. Saya heran dan saya tunggu kenapa dia masuk ke dalam rumah. Ternyata 5 menit setelah itu dia keluar, dan begitu keluar, subhanallah, luar biasa, wajahnya berubah menjadi cantik. Di saat itu saya sadar bahwa ternyata cantik itu dari dalam, bukan dari luar, dari dalam ya. Baik, kita mulai pengajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala
wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Telah berkatalah pengarang, dan semoga kita semua yang hadir di sini dari akhwat halaqah ilmu agama diberikan manfaat dengan ilmunya pengarang baik dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallaha fa ma'wahul jannah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memuliakan orang yang alim, maka sungguhnya memuliakan dia akan daku, dia akan Nabi Muhammad. Dan barang siapa memuliakan dia akan daku, maka sesungguhnya memuliakan dia akan Allah Ta'ala. Dan barang siapa memuliakan akan Allah Ta'ala, maka tempatnya syurga. Bagaimana kita memuliakan dan juga menghargai, menghormati para alim ulama. Dan ini pahalanya sama seperti menghormati Rasulullah, juga sama seperti menghormati Allah. Jadi kata Allah dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu cinta kepada Allah, kalau kamu katakan kamu sayang kepada Allah, maka ikuti Rasulullah, maka Allah juga akan sayang kepada kita. Nah, Rasulullah berpesan agar kita memuliakan para ulama. Jadi saat kita mendengar pengajian, kita konsentrasi, fokus. Jadi saat ini nih, pasang mata, pasang telinga, pasang kepala juga. Kalau nggak pasang kepala kayak boneka Barbie, ya nggak ada kepalanya. Oke. Tetap fokus, konsentrasi dengan pengajian. Kita dengarkan apapun yang diajarkan oleh para siapapun yang ada di sini, mau Ibu Terkasih atau siapapun, guru kita hargai dan dengarkan. Konsentrasi, fokus, dengarkan kata-kata saya. Karena semua yang keluar dari mulut saya itu bukan keluar dari mulut kalian, menurut saya. Nah, jadi saat kita memuliakan para ulama, kita mencintai para ulama, kita senang dengan bersama para ulama, ini akan membuat Allah memuliakan kita juga karena sama pahalanya dengan memuliakan Rasulullah. Jadi memuliakan itu artinya kita senang, kita bahagia. Saat guru masuk, nggak mesti saya, siapapun nanti kita melihat guru masuk, sebaiknya kita muliakan, adabnya berdiri. Guru duduk, baru kita duduk. Saat kalau di hidayah itu diajarkan, saat kita sudah naik ke tempat pengajian, lalu apa yang dapat kita lakukan untuk memuliakan guru? Contohnya hari ini disediakan makanan, disediakan minuman ala kadar, itu untuk memuliakan guru. Ada yang kadang-kadang untuk memudahkannya, slotnya misalnya kan tadi masuk menghadap ke arah pintu, dibalikan. Karena sesedikit pun apapun yang kita buat untuk memuliakan para ulama, itu membuat karamah, kemuliaan. Dan saat kita menuangkan air ke dalam gelas, apabila gelas itu telah penuh, maka dia akan menumpahi sesuatu yang berada di sekelilingnya. Saat kita memuliakan para ulama, maka kemuliaan itu akan juga tumpah pada kita. Jadi saat kita senang, bahagia kepada para ulama, ini yang membuat kita juga mulia di mata Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa ikut serta bagaimana kita memuliakan ulama. Mungkin kalau yang ngajarnya perempuan, boleh pas keluar salaman, cium tangan. Kalau yang pria, kalaupun salaman ya diusahakan dengan batas atau dengan jarak yang waktu. Karena memang ini kita jaga juga jarak, jangan sampai ada cinta di antara kita, dan itu juga bahaya. Jadi kadang-kadang saya pun ada mengajar, kadang-kadang akhwat, kadang-kadang GR sendiri. Nah, pernah suatu hari saya, karena kalau di Dayah itu di Mudi, di belakangnya kami ada sawah, jadi sering pergi ke sawah. Santri cowok pergi ke sawah, santri cewek juga pergi ke sawah. Suatu hari pas saya pergi ke sawah, lalu saya melihat di tepi sawah ada tulisan, I love you Ustadz Gunawan. Begitu saya melihat tulisan tersebut, saya GR. Tapi ada yang suka sama saya, ada yang cinta kepada saya senang. Tiba-tiba nggak lama datang petani, orang pergi ke sawah mengatakan, oh maaf Ustadz, sawahnya baru aja dibajak. Ternyata bukan Facebook aja dibajak, sawah dibajak juga. Jadi ya, belum tentu juga untuk saya. Nah, bagaimana kita memuliakan para ulama, inilah yang membuat kita akan tahu bagaimana fadilah ilmu yang berada di dalam ulama tersebut. Seperti kata Rasulullah setelah ini, waqala sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Tidurnya orang alim, istirahatnya orang yang alim itu lebih afdal, lebih mulia dan lebih berharga daripada ibadat orang yang jahil. Kenapa?
Karena dalam tidurnya orang yang punya ilmu, dia tahu tata cara bagaimana dia mau tidur. Saat mau tidur dia laksanakan sunnah mau tidur berwudu dulu, sehingga dia tidur dalam keadaan suci. Kalau seandainya, mohon maaf, ini sering di rumah ataupun di kampung, kadang-kadang kita tidur kasur yang bekas pernah kena pipis anak kecil. Nah, saat pernah kencing adik kita ataupun mungkin kita pun pernah pipis di situ, ya nggak tahu lah, mimpi basah pas bangun udah keluar pipis. Nah, jadi pada saat kita tidur, apabila kita setelah berwudu kaki kita masih basah dan kita tidur di atas kasur yang memang bernajis, maka hendaknya itu disucikan dahulu. Dan apabila memungkinkan, kita alaskan kembali dengan kain yang agak tebal yang tidak membuat najis yang di bawah tembus ke atas. Jadi itu salah satu adab tidurnya. Dan juga kita disunahkan tidur menghadap kiblat. Orang yang alim tahu ini. Jadi orang yang pintar tahu adab-adabnya. Bukan hanya orang pintar minum tolak angin, tapi juga orang pintar tahu adab-adabnya bagaimana tidur. Saat tidur, kalau tidur lurus menghadap kiblat, ini kita kenal kiblat ke situ ya. Jadi kalau tidurnya kakinya ke sini, ya seperti itu posisinya, kaki ke sini, wajahnya ke arah kiblat, kepala kita di atas bantal. Kalaupun kita tidur menyamping, maka kita tidur di atas jambu atau di atas lambung sebelah kanan, menghadap kiblat juga. Berarti kepalanya ke sini, kepala ke sini, menghadap ke sini, tidurnya lambung sebelah kanan. Itu sunnah-sunnah sebelum tidur. Setelah itu apalagi? Sebelum tidur kita membaca Al-Fatihah sebagai ummul Quran. Dan kita juga membaca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Kenapa? Karena sabda Rasulullah, janganlah kamu tidur sebelum mengkhatamkan Al-Quran. Nah, dalam salah satu hadisnya kata Qul Huwallahu Ahad, inna surat Al-Ikhlas thuluthul Quran. Surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Jadi kita baca Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu mu'awizatain. Apa tuh mu'awizatain? Qul a'udzu falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Kalau mau ditambah adab tidur saja, boleh ditambah. Apabila nih, mohon maaf, kadang-kadang kita kan ini yang hadir di sini cantik-cantik semua. Kita takut disantet, kita takut diguna-gunain, kita takut dipelet. Jadi pelet itu bukan hanya menjulurkan lidah itu pelet juga, melet. Nah, kalau kita takut seperti itu, ada yang guna-gunain atau ada yang untuk pagar tubuh perlindungan diri kita bacakan ayat kursi. Nah, kaifiat membaca ayat kursi sebelum tidur, sebaiknya itu kita membaca ayat kursi 7 kali. Bacaan yang pertama, baca ayat kursi 7 kali itu, dan mohon maaf, baca ayat kursi pas di ujungnya di wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, di situ diulang 7 kali juga, diniatkan. Dan tidaklah kesulitan menjaga keduanya, wala ya'uduhu hifdhuhuma, menjaga keduanya langit dan bumi dan kita yang ada di bumi ini. Kita niatkan seperti itu. Wa huwal aliyyul azim, dan Allah itu maha tinggi lagi maha agung. Baca kursi, ulangi itu 7 kali, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah baca yang pertama, tiupkan ke arah depan. Niatkan sebagai pagar penjagaan kita dari arah depan. Jadi kalau ada orang yang mau ngirim sesuatu pun, kalau ngirim surat cinta mungkin bisa kasih langsung. Tapi SMS atau WhatsApp dari pacar tetap masuk. Kalau dari depan kita tutup dengan benteng dari depan. Setelah itu yang kedua, tiupkan ke arah belakang. Kita niatkan sebagai benteng di belakang. Jadi ayat kursi tetap seperti itu diulang 7 kali. Yang ketiga dari arah kanan, min yaminihi, setelah itu dari arah kiri. Yang kelima dari arah atas, yang keenam dari arah bawah, dan yang ketujuh jangan ditiup, tapi seperti ditelan dan diniatkan ini menjadi pagar dari dalam tubuh kita. Insya Allah kalau ada yang niatnya jahat kepada kita akan terpental dengan sendirinya. Jadi orang khianat mualaknat atau itu kalau kita mau untuk pagar tubuh. Bisa juga setelah mu'awizatain tadi, karena Rasulullah tangkal sihir dengan mu'awizatain, dengan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Rasulullah selama hidupnya cuma sakit 2 kali dan beliau mengobati itu dengan mu'awizatain. Jadi boleh juga setelah baca mu'awizatain ditiupkan dan digosokkan ke seluruh tubuh sampai ke ujung kaki. Karena inna syaitana yajri majrad dam,
Syaitan itu berjalan dalam aliran darah dan biasa masuk dari atraf, dari tepi-tepi. Makanya sering kalau masyru' kemasukan, biasa kalau kondisi kita lagi halangan, karena kita kondisi kotor dan dia berjalan di jalan darah, ya kita darah kotor, dia masuk dari atraf, dari tepi-tepi, dari ujung jari kaki dan ujung jari tangan. Yang masuk itu apa? Yang masuk itu jin qarin. Setiap kita lahir bersama kita, jin itu ada dua, ada jin biasa dan ada jin qarin. Jin qarin itu dia saat kita lahir, dia juga lahir, dia juga ada bersama kita. Nah, dia akan mengikuti tingkah laku kita, bahkan kadang-kadang raut muka kita pun bisa ditiru. Makanya sering kadang-kadang begitu orang lihat, masa dia kemarin ada kecelakaan, kenapa kok tiba-tiba nampak lagi di kampus, nampak lagi di depan rumah, nampak lagi di atas pohon, apakah mau maling jambu? Tapi ya pastinya ya kita tahu itu jin qarin. Nah, ada yang masuk ke dalam tubuh, ada juga yang dipanggil, seperti kok dalam istilah silat itu namanya silat kontak, artinya kita panggil jin untuk menggerakkan tubuh kita sesuai dengan ajaran silat. Nah, jin ini dilarang masuk dalam tubuh. Kalau sudah masuk, dikeluarkan dengan cara ruqyah. Kita bacakan ayat-ayat yang diajarkan oleh Rasulullah, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa membuat jin itu keluar dari tubuh. Dengan mengikuti adab-adab tidur, terutama yang paling penting, mungkin kalau mau diamalkan, kita tidur sehari semalam kurang lebih 8 jam. Saat kita tidur, otomatis amalan kita terputus karena kita tidak melakukan apapun. Dan tidur, hukum dasarnya adalah mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Untuk membuat tidur menjadi berpahala, niatkan tidur ini untuk ibadah. Jadi setiap amalan itu dihitung dari niatnya. Begitu kita niatkan, ya Allah, aku tidur ini biar nanti sanggup terbangun sholat tahajud. Upayakan tidur setelah sholat isya. Jadi biasakan jangan ada aktivitas setelah sholat isya. Rasulullah biasa langsung setelah sholat isya itu langsung istirahat tidur. Jadi jangan lagi whatsappan sama pacar atau sama ya teman pria, jangan lagi. Karena kalau nggak habis-habis tuh. Ataupun pas teleponan kan, udah ini udah jam 3, udah tutup aja. Abang aja yang tutup. Enggak, adik aja. Abang lah yang tutup. Adik lah. Ya udah kita tutup sama-sama ya. Iya ya, Bang. 1, 2, 3. Adik kok belum tutup? Akhirnya main tutup-tutupan telepon sampai subuh kita belum tutup telepon. Nah, jadi jangan lagi ya dengan itu, upayakan tidur terus agar kita segera bangun untuk sholat tahajud nantinya. Setelah sholat tahajud, kita lakukan 2 rakaat sholat sunat istikharah untuk tahu bagaimana apa langkah kita ke depan. Tiba-tiba kita jumpa cowok ganteng misalnya di kampus atau di mana. Kira-kira ini saya terima atau enggak ya? Kira-kira kan ada yang nembak nih. Kadang-kadang pas jumpa kita, tiba-tiba ada cowok yang nembak. Ini saya terima apa enggak? Karena kita tadi sudah istikharah duluan, kita kira-kira pasti tahu langkahnya. Apakah kita terima atau enggak, kan? Enggak tahu nih kita. Saya sendiri dulu pernah pas saat belum berkeluarga jumpa sama seorang cewek yang cantik, ya saya tembak, tapi nggak pakai pistol, saya tembak. Jadi saya tembak langsung, Dek, mau nggak abang ta'arufan sama adik? Saya mau kenalan lebih jauh ya, kayak tadi ya si dia. Saya mau kenalan lebih jauh. Lalu saya tembak si perempuan tersebut. Dia berkata, "Afwan Ustadz, saya sudah punya suami." Waduh, kecewa ini karena memang sudah punya suami. Tapi saya nggak putus asa. Di dekatnya saya dekati lagi. "Afwan, boleh nggak saya ta'arufan sama kamu? Saya kepengen kenal lebih jauh." Saya tanya langsung di sampingnya. "Oh maaf Ustadz, saya suaminya yang tadi." Ternyata salah, cowok rupanya katanya. Suaminya yang tadi, suami ukti tadi. Jadi kadang kita istikharah, kita tahu langkah apa yang harus kita lakukan untuk besok harinya. Setelah itu kita lakukan sholat sunat taubat. Jadi sholat sunat taubat 2 rakaat dengan kita menangis, mengalirkan air mata, memohon ampun atas dosa-dosa kita. Menangis. Kadang-kadang kita tidur di kos nih sama teman-teman. Begitu nangis kita akan astagfirullah. Loh, kok kamu nangis? Banyak dosa ya? Nah,
teringat mantan. Kira-kira tadi baru stalking akun IG-nya, rupanya udah pacaran lagi. Udah laku. Jadi kita ternyata nangisnya bukan gara-gara dosa, tapi teringat mantan. Nggak apa-apa lah juga, penting ada tangisan. Nah, tangisan wanita mahal ya, merontokkan ya eyeshadow, bedak dan lain sebagainya, mahal tangisan wanita. Begitu kita tangisi dosa-dosa kita, kita mengaku kepada Allah setelah sholat sunat taubat kita. Di malam hari, di sepertiga malam kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah. Di saat itu kita mengakui kepada Allah, ya Allah, minta ampun deshalung ya Allah. Saya dulu pernah waktu pulang kampus diajak kawan makan bakso, jadi tinggal sholat asar, ya Allah, minta ampun deshalung ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Sebetulnya saya nggak mau ya Allah, tapi ditraktir ya Allah. Kapan lagi dapat makan gratis ya? Jadi begitu kita mengadu kepada Allah, Allah akan ampunkan dosa-dosa kita. Jadi kalaupun kita sudah berkeluarga, lalu kita kepengen minta ampun langsung kepada suami kita atau kepada anak-anak kita, adukan dalam sholat sunat taubat kita. Dan ini yang menjadi sebab Allah mengampunkan. Kadang-kadang kita, ya Allah, aku minta ampun juga kepada ibu mertuaku. Beliau sangat baik kepadaku, bahkan kadang-kadang menyodong jak rumah kagak anggap long lagi anak bro. Long jak rumah yang satu bagi lalu mengulung. Adapun long gak nyanjak rumah ulung kita ke lalu mengulung. Dia minta gute bagi. Jadi nama tuannya rumah tanya dia minta gute. Tapi ya pokoknya ceritakan keluh kisah kita kepada Allah, curhat dong sama Allah. Ceritakan keluh kisah kepada Allah dalam sholat taubat kita. Setelah sholat sunat taubat, kita bisa melakukan sholat sunat hajat. Dalam sholat sunat hajat, mintalah, mohonlah kepada Allah apapun keinginan kita, karena Allah menurunkan rahmatnya di sepertiga malam. Karena Allah berkata, siapa yang ingin meminta ampun kepadaku, aku ampunkan. Yang ingin meminta kepadaku akan aku kabulkan. Nah, disinilah kita meminta, ya Allah, aku suka sama pria tersebut, tapi aku tidak berani menyatakan cinta, takut ditolak olehnya. Katakan kepada Allah, Allah yang mukallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati. Dialah yang bisa membuat bagaimana pandangan mata menjadi cinta. Allah yang bisa membuat orang yang menolak kita hari ini akan bertekuk lutut meminta kita menjadi istrinya. Ini hajat kita kepada Allah, sampaikan dalam sholat hajat kita. Setelah itu istirahat sejenak sebelum sholat, sebelum tiba waktu subuh. Jadi tetap berbaring walaupun tidak tertidur, berbaring sejenak, dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Setelah itu begitu azan subuh keluar, sebelum azan subuh keluar fajar kadzib. Fajar kadzib adalah fajar yang muncul secara mendatar. Jadi dia melintang dari tengah langit, membelah langit, dan ini fajar kadzib namanya, fajar bohong. Dia biasa sekitar pukul 4:30 keluar. Nah, saat azan berkumandang keluar fajar siddiq atau fajar sadiq. Nah, kita itu fajarnya merahnya itu posisinya seperti ini. Jadi bukan vertikal tapi horizontal. Ini fajar sadiq atau fajar siddiq, fajar yang benar. Fajar yang benar-benar tanda dari masuknya waktu subuh. Dan saat inilah saat fajar itu muncul, yatabayyanu khaitul aswadu min khaitil abyadi minal fajri. Bagaimana nampak perbedaan antara benang putih dan benang hitam sebagai tanda permulaan kita berpuasa. Nah, orang yang alim tahu adab tidurnya saja bagaimana. Sampai begitu dia niat saja aku tidur untuk sanggup beribadah kepadamu ya Allah. Sepanjang tidur kita 8 jam, itu tidur kita untuk ibadah. Mau yang lebih jos, mau yang lebih spektakuler lagi, sebelum tidur berzikir. Begitu kita berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu kita berzikir, lalu kita tertidur di tengah zikir kita, maka malaikat rakib tidak berhenti mencatat amal kebaikan kita. Selama 8 jam kita dihitung pahala berzikir, subhanallah. Walaupun saat itu kacau boydong langit, tapi dihitung tetap subhanallah. Kadang-kadang kita mimpi entah kemana-mana, tapi tetap pahala zikir. Nah, ini fadilah dari tidurnya orang alim, daripada ibadatnya orang jahil, orang yang sholat tapi dia tidak tahu
tadi mensucikan pakaiannya dari najis. Setelah dia mandi, dia ambil anduk, habis lap badannya, lalu mengutang pakai anduk, cok anduk ti atuh kasur. Sementara kasur tadi bekas kencing adiknya. Anduk basah, spray tipis, tembus najisnya ke anduk. Anduk tersebut kita gunakan lagi untuk melap badan kita. Badan kita posisinya najis. Posisi badan najis, lalu kita melakukan sholat kita tidak diterima. Nah, daripada sholatnya orang yang seperti ini, lebih bagus tidurnya orang yang tadi. Dia sholat, tapi sholatnya nggak diterima. Bagus mana dari yang tadi, yang tidur sambil cok gerombol, cok langit, tapi pahalanya pahala tasbih. Mau cara lain lagi sebelum tidur, akhiri kalam kita dengan kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Nah, begitu kita mau tidur, upayakan sebelum kita terakhir itu mau tidur, baca la ilaha illallah. Apabila tidur kita malam ini adalah tidur terakhir kita dan kita tidak terbangun lagi esok harinya, maka insya Allah kita akan langsung masuk ke surga nantinya. Jadi luar biasa fadilah itu. Makanya setelah mau tidur jangan lagi ngobrol-ngobrol. Jadi pas tidur sama kawan, sama-sama cewek di kos, la ilaha illallah. Jangan ngomong lagi. Dia mau nak ketuk banyak mau. Dan yang baru tak nah ketuk baik mama. Itu setelah kita tidur, kita meninggal, apakah kita masuk surga? Itu juga masih ragu. Karena tadi kalimat terakhirnya obat jamu. Mungkin tambang surga hana dente, tambang pabrik obat jamu ya jelas. Sponsornya dari Baygon. Jadi bagaimana tidurnya orang alim lebih berharga daripada ibadahnya orang jahil. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ayyusalla alfa rak'atin tatawwu'an. Barang izin sebentar ya, saya telepon ya. Pak Bupati. Oke, saya telepon dari sini. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat, tetapi terdapat tiada baik atasnya jika tiada berbuat ia akan dia sekalipun, seperti yang kata Bang Adi Imani kalau jadi kalau kita belajar satu bab daripada ilmu, hari ini kita belajar tentang bab fadilah ilmu. Kita belajar satu bab daripada ilmu, baik kita amalkan atau tidak kita amalkan sekalipun, itu jauh lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Jadi dari segi belajarnya saja, dari segi menuntut ilmunya saja, dari segi mendengar ilmunya saja, ini sudah jauh lebih baik daripada kita sholat 1000 rakaat. Apakah kita mengamalkan ilmu tersebut atau tidak? Tapi kalau kita tidak beramal dengan ilmu tersebut, ada juga hadis yang mencela kita, yang mengatakan kita tercela karena kita tidak mengamalkan ilmu. Jadi salah satu hadisnya nih,
Hadis yang mencela akan ulama yang tidak beramal dengan ilmunya. Seperti riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, ia, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, bahwasanya orang yang alim apabila tiada beramal dengan ilmunya, maka melaknat akan dia oleh ilmunya di dalam rangkanya, di dalam tubuh kita. Ilmu yang berada dalam tubuh kita akan melaknat kita, akan mencaci maki kita, dan melaknat akan dia oleh tiap-tiap sesuatu yang naik di atasnya matahari. Seluruh batak kaya batia, seluruh makhluk yang terkena pancaran sinar matahari, semua melaknat kita. Karena kita tahu tapi tidak mengamalkan. Dan menyurat malaikat hafadah tiap-tiap hari, dimaterai di atas suratnya, ini hamba yang putus asa daripada rahmat Allah. Hai hamba Allah yang mensia-siakan akan segala hak penghulunya. Hai orang yang tiada beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Jadi kalau kita tidak beramal, setiap hari malaikat hafadah, yaitu malaikat yang bersama kita ini, mencatatkan bahwa kita termasuk orang yang merugi, karena kita tidak mengamalkan apa yang sudah kita tahu. Kita sudah tahu, tapi kita tidak amalkan, dan ini menjadi kerugian bagi kita. Apalagi hai orang yang tidak beramal dengan ilmunya, atas engkau laknat Allah. Maka apabila mati ia, dicabut Allah akan rohnya atas ketiadaan syahadat. Kalau kita meninggal, kita tidak mampu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nauzubillah min dzalik. Apa yang sudah tahu amalkan, jangan sampai seperti ini. Dan diharamkan mati atas beriman. A'adzanallahu min dzalika. Semoga kita semua yang hadir pada hari ini, akhwat halakah ilmu agama, dilindungi Allah daripada yang demikian. Jadi kalau kita tahu sesuatu, amalkan. Kita tahu hari ini, contohnya pacaran itu haram, tapi Ustadz saya pacaran syariah atau pacaran syariah. Nggak ada pacaran syariah, jadi tetap hukumnya haram. Bagaimana juga ta'aruf boleh, lalu melangkah ke hikbah, setelah itu kita nikah. Itu yang dibolehkan dalam Islam. Jadi tidak boleh pacaran. Oh yang sudah pacaran, ayo ajak. Bang, kalau Anda serius dengan saya, sekarang kalau abang berani lamar saya. Saya punya orang tua, mintakan saya kepada orang tua. Tidak perlu mahar yang mahal. Karena sebaik-baik wanita, khairun nisa, adalah yang paling murah maharnya. Jadi tidak perlu mahal. Kadang-kadang pria ini takut begitu mau menikah, katenan 20 mayam, kenang asal kama, nikah lagi kok buat di gedung lagi. Di gedung, bukan gedungnya lewat bayu ya. Di gedung ini bisa gedung Hasbi, kena di gedung Gor Tunda. Sewa gedungnya mahal, apalagi gedung Arun. Nah, jadi kan cowok itu kadang-kadang takut untuk melamar seorang wanita kalau dia udah hitung-hitungan biaya nikahnya. Ini mas kali 20 mayam, kalau 1,5 juta satu mayam kali 20 sudah 30 juta. Setelah itu penewo asal kamal. Kalau Jepara berapa? Oke lah minimalis sekarang sekitar 10 juta 11 juta juga. Berapa biaya untuk pernikahan? Kurang lebih sekitar 50 juta di Ka'bah. Memang habis. Nah, sampai saat itu salah seorang teman saya berkata, Ustadz, sepertinya saya nanti kalau kawin nggak sewa gedung. Lalu ya sewa gedung kan mahal, Gor Cunda mahal, apalagi gedung serbaguna Arun mahal. Saya kayaknya akan melangsungkan perkawinan nanti acaranya di rumah sakit aja Ustaz. Loh, kok di rumah sakit? Ya rumah sakit kan murah, bisa bayar pakai BPJS Ustaz. Ya kan nggak gitu juga BPJS untuk yang sakit. Ya Ustaz, saya kayaknya harus menikah di rumah sakit Ustaz. Kenapa? Karena saya menikah karena kecelakaan Ustaz. Ini menikah karena kecelakaan, married by accident. Itu menikah di rumah sakit, bukan di gedung ya. Mudah-mudahan kita tahu apa yang kita amalkan dan kita amalkan yang sudah kita tahu agar menjadi fadilah untuk kita dan kita tidak dilaknat oleh semua makhluk karena kita menyia-nyiakan apa yang sudah kita ketahui. Kita sudah tahu satu ilmu, amalkan agar ini menjadi amal tambahan bagi kita. Hari ini kita tahu satu ilmu, contohnya
hari ini Ustaz bilang, kalau kullu amrin dibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta abtar au ajzam. Setiap amal kebaikan yang mempunyai makna yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka dia aqta, terputus, abtar au ajzam, tidak cacat dan sia-sia. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, contoh kita mau minum bismillah, baca bismillah. Kalau mau makan, baca bismillah. Setelah makan, alhamdulillah, lakukan bismillah setiap kita mau melakukan sesuatu. Mau tidur, baca bismillah. Mau pakai jilbab, baca bismillah. Apalagi ini kan jilbabnya bagus-bagus semua, hijab dan niqab, sudah pakai cadar. Jadi minimal kita pakai jilbabnya jilbab syar'i, jadi agak gampang. Kalau dulu ada yang lebih gampang lagi, jilbab sosis ya. Jilbab sosis itu jilbab yang tinggal lep gitu. Sosis kan gitu, tinggal jilbab kaos ya, langsung dipakai, langsung saya nggak perlu pakai bentuk-bentuk bros lagi. Nah kalau sekarang jilbab sosis gulung gitu, dengan model sekarang digulung-gulung, digulung 1, 2, 3, 4, 5, akhirnya tinggal segini bukanya, udah penuh dengan jilbab. Jadi jilbab sosis gitu. Jadi bagaimana kita tahu saat kita mau melakukan sesuatu, baca bismillah. Mau nulis, baca bismillah. Mau nelpon pacar, pacaran nggak boleh. Tapi pokoknya mau lakukan sesuatu, bismillah, bismillah, bismillah. Nah, ada seorang wanita, ini kisah pertama dalam kitab An-Nawadir ini. Ada seorang wanita. Wanita itu punya suami seorang yang munafik. Jadi, ini dia cerita. Al-Hikayatul Awal fi Fadlil Basmalah. Al-Hikayatul Ula fi Fadlil Basmalah. Cerita pertama tentang kelebihan bismillah. Nah, jadi wanita ini dia selalu saat melakukan sesuatu membaca bismillah. Dia mau makan baca bismillahirrahmanirrahim, mau pakai jilbab baca bismillahirrahmanirrahim, mau pakai eyeshadow baca bismillahirrahmanirrahim, mau pakai maskara baca bismillahirrahmanirrahim, mau pakai bulu mata palsu gitu. Kalau pakai bulu mata palsu nggak boleh dekat-dekat sama orang bakar sampah ya, dibakar. Jadi memang Allah sudah menghiasi wanita sebenarnya dengan wajah yang cantik jelita. Kita nggak perlu nambah-nambah lagi. Kalau setan ditugaskan untuk menggoda, dia akan membuat kita selalu tidak puas dengan penampilan kita. Ada setan membisikkan, aduh kamu kayaknya harus belah dagu nih, biar nampak biar nampak lebih lancip. Tapi sebagian orang kadang-kadang operasi biar pipinya tirus, biar dagunya lancip, yang matanya agak kecil operasi biar matanya besar, yang biar hidungnya mancung. Akhirnya semua wajahnya penuh dengan operasi plastik. Kalau kita pegang kresek-kresek itu kayak plastik kresek. Jadi habis plastik timba-timba di rumah dijual untuk operasi plastik. Nah, kita lihat wanita ini ibarat bunga. Kalau dia bunga plastik memang nggak layu, tapi itulah nggak bisa kena panas, meleleh dunia. Makanya hati-hati, tidak perlu tergoda dengan bisikan. Kalian semua yang hadir sini semua cantik-cantik. Tidak perlu ada yang dirubah lagi. Allah sudah buat kita tampil sempurna. Oh, Ustaz, tapi seiring dengan waktu ada yang kecantikan itu memudar. Dulu saat kita masih muda, alis kita bak semut beriring. Artinya ya lebat sekali, hitam, sangat lebat. Nah, seiring dengan waktu, umur kita bertambah, itu alisnya sudah mulai jarang-jarang. Seperti PNS habis upacara, jadi berseraan barisannya. PNS kami kalau habis upacara, bubar barisan jalan itu serak, jadi alisnya sudah pada berseraan. Nah, ada yang kadang-kadang kita lihat ibu-ibu itu begitu karena alisnya sudah mulai berseraan gitu, mulailah dikerok alisnya biar nampak lebih padat. Begitu dikerok karena sudah tua, tangan pun gemetar, ya Allah, habis sebelah. Begitu lihat di cermin, subhanallah, tinggal alis sebelah. Udah kayak binatang ya, binatang yang paling menakutkan, yang paling seram, yang kayak hantu, binatang apa tuh? Ya, macan tutul ya. Macan tutul dan baktul. Belum pernah dengar ya? Tuyul. Ya, kalau nggak ada alis kayak tuyul ya. Dia begitu, aduh, udah hilang. Akhirnya karena nggak mungkin sebelah cuma hilang, dihilangkan dua-dua. Dan ini cek pakai apa ini?
Akhirnya yang nampak di situ ada spidol whiteboard. Ambillah spidol whiteboard. Bekas nulis-nulis untuk mata pelajaran di rumah pakai spidol whiteboard. Kawan dan nunggu